Kita mulai saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi yang pertama saya akan jelaskan yakni mengenai pengertian dari integrasi terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian jadi konten hari ini adalah mengenai sebuah integrasi. Apa itu integrasi? Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu mengenai konten hari ini. Kita akan bahas masalah konsep, kemudian alasan, kemudian sumber historis, sosiologis, dan kedua membangun argumen, dan terakhir adalah esensi dan urgensi integrasi nasional. Baik, untuk konsep adalah secara etimologis bahwa urgensi itu adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat menurut KBBI Daring. Baik, selanjutnya secara pendapat terminologi bahwa upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Misalkan konsep Nusantara menurut Safruddin Bahar. Lalu konsep yang kedua adalah menurut Fariza Nur Arfani, yakni proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Misalkan ada lembaga seni yang menaungi seluruh kepentingan seni, bengkel teater Rendra misalkan, yang berada di daerah Yogyakarta pada awalnya seperti itu. Jadi ada dua konsep di sini, yang satu konsep wilayah dan yang satu adalah konsep sosial budaya. Di sini ada jenis-jenis integrasi, yakni integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit, massa, dan tingkah laku. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Jadi kalau integrasi bangsa ini lebih ke arah kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional seperti ini. Misalkan dalam budaya seni teater rakyat di tim. Jadi itu adalah sebuah identitas nasional berdasarkan dari identitas primer yang kemarin kita pelajari, yakni dari teater rakyat sehingga menjadi sebuah identitas nasional dari negara kita yang berada di Taman Ismail Marzuki seperti itu. Ini adalah sebuah integrasi sosial budaya. Kemudian integrasi wilayah yakni adalah pembauran yang menuju pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil dan beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Jadi seperti pembentukan lembaga adat di daerah-daerah tertentu oleh pemerintah untuk penguatan bahwa dalam hal ini pemerintah hadir untuk melindungi kepentingan antar suku, terutama lembaga adatnya seperti ini. Nah, kemudian adalah integrasi elit massa. Jadi ketika pemerintah dalam hal ini membuat sebuah aturan yang mengatur antara boleh jadi adalah kelompok-kelompok pemerintah daerah dan pada pemerintah pusat seperti itu. Elit itu boleh jadi adalah kelompok yang lebih tinggi lah seperti itu. Dan elit dan massa boleh jadi di bawahnya seperti itu, setingkat di bawahnya boleh jadi seperti RTW bertanggung jawab kepada kepala desa bertanggung jawab kepada kecamatan dan sampai dengan pihak presiden. Nah, ini adalah integrasi nilai menunjuk pada nilai konsensus terhadap nilai yang minimum. Jadi teman-teman, ada nilai integrasi nilai adalah upaya untuk pembauran atau memelihara tata tertib berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Misalkan ada sebuah kegiatan suku di daerah tertentu yang sebelum upacara untuk sebelum memotong pohon misalkan, dia ada upacara terlebih dahulu untuk menghormati alam. Jadi upacara-upacara tersebut memuatnya adalah perhitungan-perhitungan secara alam
apakah cocok tidak untuk ditebang seperti itu, apakah menimbulkan sebuah bencana jika ditebang. Itu adalah sebuah perhitungan alam kalau boleh jadi saya interpretasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah integrasi tingkah laku. Jadi boleh jadi pembauran atau menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Musyawarah mufakat dan gotong royong salah satunya adalah, atau salah duanya adalah salah satu integrasi pembauran tingkah laku, di mana dalam hal ini kita bisa membaur untuk satu tujuan bersama. Seperti itulah tingkah laku yang mengalami pembauran. Nah, berikut ada sebuah realitas nasional berdasarkan integrasi, yakni integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Secara politik, maka menyangkut masalah elit dan massa, yakni kepala negara beserta jajarannya, stafnya dalam bentuk republik untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita ini sebenarnya pembauran menjadi sebuah negara itu dinamakan integrasi secara politik, yang sifatnya adalah mengatur dan untuk kesejahteraan bersama. Nah, integrasi ekonomi itu lebih ke arah kesejahteraan dalam bidang ekonomi, tapi melibatkan pembauran seluruh UMKM bisa, kemudian industri kreatif yang lainnya juga bisa. Jadi pembauran UMKM dan industri kreatif dalam bidang ekonomi, contohnya adalah yang paling elit misalkan Gojek, atau yang di bawah ada Bukalapak. Bukalapak seperti itu, bukan di bawah sebenarnya. Dan kemudian UMKM yang boleh jadi itu membantu atau menopang ekonomi juga adalah sebuah integrasi jika semuanya digabungkan menjadi sebuah aplikasi misalkan, seperti itu. Dan terakhir adalah identitas atau integrasi sosial budaya. Jadi pembauran dalam hal bentuk-bentuk seni dan budaya untuk menentukan identitas primer dan sekunder. Jadi kalau bentuk sebuah identitas primer dibentuk dari masyarakat kecil sehingga lahirlah bahasa daerah, dan untuk yang primer dan untuk yang sekunder lahirlah bahasa Indonesia yang dibentuk dari identitas primer yang saling bertujuan dan saling memiliki kepentingan yang sama, seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah contoh disintegrasi yang akan nanti kalian cari contohnya. Contohnya adalah di India, negara India dan negara Sri Lanka pecah akibat sebuah identitas, teman-teman. Jadi untuk yang negara India dengan yang Pakistan, misalkan bagi sebuah abstraknya, di sini ada sebuah konflik India dan Pakistan tentang larangan lewat wilayah udara Pakistan. Ini berisi tentang konflik India dan Pakistan yang ingin memperebutkan satu wilayah bernama Kashmir. Dan dalam hal ini, baik secara hukum maupun secara sosial, ini sebenarnya adalah konflik kepentingan dan lebih ke arah politik sebenarnya, seperti itu. Dan kemudian merembet menjadi sebuah identitas agama yang kini masih diperdebatkan dan masih berkaitan seperti itu. Maksudnya masih berlangsung, teman-teman. Dan di sini ada disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Jadi kalau boleh tahu, teman-teman, jika kalian melihat hal yang kecil saja seperti seorang yang senang menyiksa makhluk kecil seperti itu, maka itu adalah sebuah buah dari adanya sebuah hal otoriter, karena dia senang menyiksa dan senang untuk mempermainkan makhluk-makhluk yang kecil seperti serangga atau anjing dan kucing, seperti itu. Jadi boleh jadi secara mental dia sudah ada bibit-bibit otoriter, maka dari itu kita bisa hentikan hal seperti itu untuk
mencegah disintegrasi yang lebih luas sebenarnya. Nah baik, kemudian ini tugasnya, silakan kalian cari kasus-kasus dari media sosial atau dari media mainstream seperti Kompas, kemudian detik.com yang terkait masa disintegrasi seperti itu. Jadi berita ya. Nah, kemudian saya lanjut. Kemudian alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan sebenarnya tidak begitu mengena juga. Nah, sekarang kita akan berkunjung ke masalah historis seperti ini. Jadi dahulu perkembangan sejarah integrasi di Indonesia itu mengalami beberapa perkembangan. Yang pertama adalah model Majapahit. Dulu Majapahit ingin menyatukan seluruh wilayah yang dinamakan Nusantara. Dia mulai dari menyatukan berbagai unsur pulau sampai yang terluar di Asia Tenggara. Dia coba satukan untuk menjadi nama kesatuan Nusantara. Dan untuk negara kolonial, model integrasinya adalah menyatukan negara-negara boneka dengan membentuk sebuah konsep yang namanya pegawai. Jadi pegawai-pegawai itu ditempatkan di setiap daerah di Nusantara untuk hasilnya disetorkan kepada negara kolonial. Itu adalah integrasi pembauran versi kolonial. Mereka menyusup ke dalam kerajaan, menyusup ke dalam suku-suku, menciptakan sebuah keributan dan akhirnya membaur dan kemudian tunduk kepada satu kesatuan yakni kolonial. Yang terakhir, model integrasi nasional Indonesia. Teman-teman yang pemuda-pemuda tersesat atau pemuda-pemudi tersesat pasti mengenal tokoh-tokoh ini. Ini adalah integrasi yang sekarang kita upayakan. Boleh jadi integrasinya adalah secara sosial dan agama seperti itu. Karena dua unsur ini yang paling sensitif dan sedang ramai dibicarakan. Jadi model integrasinya adalah kita berdiskusi dan kemudian di Zoom. Kemudian kita membuat sebuah podcast dan saling menghormati dan menghargai antar sama agama. Itu adalah sebuah bekal, dan salah satunya adalah diciptakan dari podcast dan YouTube dari mereka ini. Mungkin ada yang mengenal mereka dan ada yang belum mengenal. Saya sarankan untuk mengenal mereka di YouTube-nya seperti itu. Nah, ini acaranya nih. Ini acaranya dari pemuda tersesat. Silakan kalian boleh intip sedikit, mungkin nggak masalah, tidak akan menjadi DPO kalian, tidak. Oke, saya agak cepat ya nerangkannya. Jadi teman-teman, ada masa-masa integrasi nasional. Integrasi nasional dalam hal ini yang berlaku di negara kita. Dahulu ada namanya kehadiran Budi Utomo atau perintis. Sebagai perintis ada integrasi. Jadi dikumpulkan seluruh pemuda dan pemudi, bahkan di sini tidak terlihat pemudinya ya. Jadi mereka merintis untuk menciptakan satu bahasa. Jadi membaurkan tetapi tetap menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini merupakan sebuah bekal dari adanya masa penegas seperti ini. Jadi awalnya adalah masa perintis untuk menciptakan masa penegas yang lahirlah sebuah pemuda yang dalam hal itu disepakati menggunakan satu bahasa yakni bahasa Indonesia. Dan kemudian masa percobaan dalam hal ini sebenarnya lebih ke arah teknis dalam pemerintahan, yakni sebagai dipimpin oleh gabungan politik Indonesia. Dan terakhir masa pendobrak, artinya kita sampai pada tahap merdeka, dan ini merupakan sebuah hal yang sangat sejarah karena kita terlepas dari belenggu yang sangat-sangat menyiksa kita seperti itu. Oke, pengembangan integrasi di Indonesia. Kenapa menjadi kuat integrasi di Indonesia? Karena ada ancaman dari luar, liberalisasi dan postkolonial.
Liberalisasi artinya adalah selalu menghalalkan segala cara untuk menggapai sesuatu. Dan kemudian yang post kolonial itu selalu negara kita itu selalu ingin dijajah kembali. Adanya banyak-banyak peniruan secara pemikiran, secara bentuk tingkah laku, entah dari pemerintahan daerahnya atau pusat, seperti itu. Ini yang menyebabkan integrasi kita menjadi kuat karena adanya dua hal ini, dan mengakibatkan kita menjadi integrasi yang lebih kuat. Gaya politik kepemimpinan seperti ini. Jadi menjunjung nilai demokrasi ya, dan yang menguatkan integrasi lainnya adalah kekuatan lembaga-lembaga politik. Jadi ada upaya untuk membangun negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, DPR dan MPR sampai sekarang masih bertahan sebagai lembaga kekuatan politik untuk membangun negara dan untuk merencanakan negara ke depannya. Ideologi nasional tentu saja Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi landasan negara Indonesia. Dan kemudian adalah tantangan dalam membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Baik, sini tantangannya adalah contohnya. Jadi saat dulu tantangannya adalah integrasi bangsa seperti ini, gerakan Aceh Merdeka, yang kemudian akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia, walaupun sekarang masih dinilai masih ada gerakan-gerakan yang seperti itu. Dan kemudian tantangannya saat itu untuk wilayah. Jadi integrasi wilayah kita saat itu ditandai dengan deklarasi Juanda yang mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil. Ini adalah sebuah integrasi yang artinya adalah sebuah bentuk wilayah yang bertujuan untuk mempersatukan, bertujuan untuk membentuk sebuah negara Indonesia. Kemudian integrasi elit massa, yakni kerjasama dan kunjungan dari pemimpin kepada massa. Integrasi tingkah laku artinya mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Seperti ada yang kelewat nih, sebentar. Oh, ini. Jadi integrasi nilai dalam hal ini adalah bagaimana proses pembauran negara berdasarkan Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Jadi bentuk-bentuk integrasi atau tantangannya adalah dengan mengajarkan Pancasila dan kemudian filsafat sebagai landasannya, guna untuk menyadarkan atau mengintegrasikan seluruh nilai yang menjadi sebuah nilai positif bagi generasi muda. Tantangan dalam integrasi nasional. Di sini ada konflik horizontal, teman-teman. Pertama adalah konflik vertikal, horizontal, dan diagonal. Untuk yang horizontal adalah konflik yang terjadi pada lingkup sosial yang sejajar, misalkan konflik antar ormas, antar supporter, dan antar desa. Kemudian konflik vertikal adalah konflik yang terjadi pada lingkup sosial yang berjenjang, misalkan individu dengan lembaga, individu dengan institusi, dan lainnya. Dan yang terakhir, konflik diagonal adalah konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan lokasi sumber daya ke seluruh organisasi yang menimbulkan pertentangan secara ekstrim dari bagian-bagian yang membutuhkan sumber daya tersebut. Misalkan saya contohkan,
pegawai dengan pemilik perusahaan. Seperti inilah bentuk dari sebuah konflik diagonal, lebih ke arah internal sebenarnya. Nah teman-teman, ini adalah bentuk-bentuk dari urgensi dan integrasi nasional. Silakan untuk tugas hari ini adalah kalian mencari sebuah berita dalam artikel dan dalam media mainstream. Silakan cari berita, sebutkan kasus-kasus disintegrasi yang terjadi dalam negeri seperti itu. Boleh dari tahun yang lampau atau yang sekarang-sekarang ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka Google Classroom-nya dan kemudian kalian kumpulkan juga di Google Classroom dan tugas kalian sebagai absen hari ini.